Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Bagaimana tidak nyaman misalnya ya, kalau diterapkan hukum cambuk bagi peminum khamar, sementara negara tidak menerapkan mekanisme yang melarang khamar masuk ke suatu wilayah dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan khamar dan akhirnya ada juga yang beli, akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum dicambuk. Nah ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan porno aksi di suatu negeri. Bahwa menangis itu yang dianjurkan itu menangis karena ingat dosa, takut pada Allah. Nabi SAW itu pernah bersabda dalam satu hadisnya, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fil darra'i. Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Iya. Lagi disayang-sayang sama suami, dikasih hadiah banyak, beliin pakaian baru, dibelanjain banyak, sayang. Nah, begitu suami di PHK, nganggur 1 tahun nggak dapat kerja, ini udah mulai mengikis. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Sanusi dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Insya Allah selama 30 menit ke depan Voice of Islam akan menemani sobat muda sekalian dalam rubrik yang muda, yang bertakwa. Yang rubrik ini memang didedikasikan bagi kalian yang muda-muda, anak muda-muda semuanya. Dan insya Allah dalam rubrik ini juga kita akan membahas masalah anak-anak muda yang gaul, yang lagi yang lagi tren sekarang di kalangan kamu semua ini. Tentunya kali ini kita akan membahas mengenai jangan buang waktumu gitu. Ya, sobat muda, tentunya saya nggak sendiri di sini. Di depan saya ini telah hadir seorang narasumber. Ya, beliau adalah Ustadz Muhammad Iwan Janwar, sarjana ilmu komunikasi. Beliau juga adalah seorang penulis buku-buku remaja. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Ustadz hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz ya. Baik sobat muda, sekarang itu banyak yang namanya remaja-remaja itu untuk mengisi waktunya itu sering nongkrong-nongkrong di jalan gitu. Bahkan kalau misalkan ada yang namanya ada cewek langsung disweetin, sweet ya, dan sebagainya gitu. Bahkan ada juga yang namanya sampai ada ungkapan lebih baik daripada bengong mending nongkrong gitu Ustaz ya. Nah, ini bagaimana ini? Terus Islam bagaimana memandangnya gitu ya. Baik sobat muda, kita langsung saja bincang-bincang dengan Ustadz Iwan Janwar. Begini Ustadz, ada istilah gitu Ustadz, killing time ya Ustadz ya. Sebenarnya apa sih maksudnya itu Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda yang bertakwa dimanapun kamu berada saat ini, yang tadi disampaikan memang betul ya, banyak remaja, bukan cuma remaja sebetulnya, orang tua itu yang senang istilahnya mengisi waktu luang atau bahasa ininya killing time, membunuh waktu begitu ya. Ya kalau dulu istilahnya nongkrong, sekarang istilahnya hangout. Jadi nongkrong juga sebetulnya ya, atau jalan-jalan kemana lah ya, sambil mungkin naik motor, naik mobil, atau mungkin jalan kaki ya, ke tempat-tempat yang bisa kumpul-kumpul, kongko-kongko, bisa juga mungkin ya sambil makan-makan, minum-minum, ya sekedar untuk ya mengisi waktu luang aja dengan istilah ya killing time begitu. Alasan mereka daripada bengong mendingan nongkrong gitu. Daripada kita cengok di rumah nggak ada kegiatan, jadi boring terus alias bete,
mendingan cari kegiatan ya bareng-bareng lah, bisa ngobrol, bisa apa segala macam. Ini mereka lakukan dengan tujuan katanya untuk mengisi waktu luang atau istilahnya killing time. Padahal kegiatan-kegiatan itu sebetulnya banyak yang kalau dilihat dari segi benefitnya nih, keuntungannya ya kecil, paling cuma sekedar sosialisasi, ngobrol, malah mungkin juga banyak hal-hal yang bisa jadi negatif ya, ngegosip misalkan, atau duit habis karena kan dipakai buat makan, buat minum, buat jajan begitu. Nah, ini memang jadi fenomena yang cukup banyak di masyarakat kita, khususnya nih kalau ada anak muda itu kalau malam ya, apalagi kalau pas weekend ya, malam Sabtu, malam Minggu, wah itu dianggap sebagai momen-momen yang pas untuk ya kongko-kongko, untuk hangout, untuk mengisi waktu luang atau waktu senggang. Nah, tapi ada juga yang ngisi waktu luangnya bukan dengan cara hangout, tapi dengan cara misalkan ya main game gitu ya. Wah, berapa jam, misalkan 3 jam, 4 jam terus main game, karena ya itu menurut dia untuk ngilangin inilah kejenuhan, untuk refreshing ya kita main game. Atau juga orang yang ya mengisi waktu luang ya dengan cara hiking, misalkan jalan-jalan ke gunung segala macam ya. Ini cukup banyak orang-orang yang menggunakan kata killing time itu untuk berbagai macam kegiatan, intinya kata mereka mengisi waktu luang. Oh begitu ya. Jadi mungkin ya kata mereka itu yang namanya killing time itu untuk mengisi waktu luang gitu Ustaz ya. Padahal memang sebenarnya banyak buang-buang waktu sebenarnya Ustaz ya. Iya, kalau dilihat banyak hal-hal yang ya kurang memberikan manfaat, tapi mereka enjoy aja. Jadi mungkin mereka anggap itu ya itulah kesenangan mereka begitu. Betul. Lalu gini Ustaz, banyak remaja yang sering mengatakan ya kalau misalkan mau serius itu ntar aja deh gitu. Nah ini gimana Ustaz? Iya ya. Banyak remaja mikir ya paling gampang kan gitu ya. Ya muda foya-foya, tua kayak raya, mati masuk surga. Ya tuh kalau ada temennya lagi mikir serius belajar, mau ujian atau ngurus pengajian atau apa kayak dibilangin lu serius amat kayak kakek gitu kan, kayak bokap gitu kan. Ya jadi bahan ledekan kalau ada anak remaja tapi udah berpikirnya serius, udah berpikirnya masa depan, kuliah, apalagi kerjaan segala macam. Nah, ini jadi malah bahan ledekan di antara mereka sendiri begitu. Padahal justru yang namanya berpikir serius itu ya nggak mesti nunggu udah tua. Kita yang masih pada muda-muda atau kamu-kamu yang remaja juga harus sudah mulai berpikir serius tentang hidup ini mau ngapain sih, ya dari mana saya berasal, mau apa dan kemana akan kembali. Itu harus disiapkan betul-betul. Cuman sayangnya banyak remaja yang menghabiskan masa muda itu lebih banyak untuk having fun, untuk senang-senang, untuk jalan-jalan, ngabisin waktu dan lain sebagainya. Ya banyak sih orang-orang sekarang itu ya yang mengisi waktunya itu ya lebih baik jalan-jalan daripada mengisi sesuatu waktu itu dengan sesuatu yang bermanfaat gitu Ustaz ya. Kita itu lebih baik isilah waktu luang kita itu dengan hal-hal yang sangat bermanfaat gitu daripada ya hal-hal yang ya negatif gitu. Tapi kita itu apakah tidak boleh untuk refreshing atau bersenang-senang Ustaz? Gimana Ustaz? Iya, sampai-sampai ya kalau udah kita ngomong serius kayak gini, wah kalau gitu nih hidup susah banget nih. Udah serius, ngapa-ngapain, nggak boleh bercanda, nggak boleh refreshing, nggak boleh piknik segala macem. Wah sebetulnya sih nggak begitu ya. Yang namanya hidup manusia itu kan harus diatur. Ada waktunya kita ini kerja nih misalkan ya. Ada waktunya kita belajar, ada waktunya kita juga beribadah, dan juga Allah kasih kesempatan kita ini untuk istirahat. Misalkan malam hari untuk tidur, dalam surat An-Naba Allah katakan waja'alna laila libasa waja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur itu sebagai kesempatan istirahat dan malam hari sebagai selimut. Nah, artinya Allah kasih kesempatan juga tuh. Buat kita untuk istirahat, untuk tidur ya. Waja'alna nahara ma'asya, dan kami jadikan siang hari kesempatan untuk mencari nafkah. Nah, artinya ada waktunya juga kita serius kerja cari nafkah, dan juga ada waktunya kita istirahat ya. Juga dalam surat Al-Jumu'ah misalkan Allah katakan ya fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah ya. Allah katakan kalau sudah beres salat Jumat maksudnya ya maka fantashiru fil ardi, bertebaranlah di muka bumi.
Tuh. Nah, padahal pada ayat sebelumnya itu Allah bilang gini, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya min sholati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu disuruh ya dipanggil oleh Allah li shalah yaumil jumu'ah untuk menegakkan salat Jumat, maka fas'au segera mengingat Allah wa dzarul bai' dan tinggalkan jual beli. Awalnya itu Allah melarang kita melakukan aktivitas yang bisa mengganggu kegiatan salat Jumat. Dagang saja harus tinggalin. Ya, jangan berpikir oh ya nggak boleh dagang. Kalau main bola boleh berarti. Ya itu semua kegiatan yang mengganggu aktivitas salat Jumat wajib ditinggalkan untuk betul-betul kita khusus konsentrasi mengerjakan ibadah salat Jumat. Tapi nah tadi yang kita bahas di ayat yang berikutnya, kalau salat udah beres silahkan bertebaran di muka bumi, carilah karunia Allah, silahkan mau ngapain saja selama itu mencari karunia Allah diizinkan. Jadi ada waktu-waktunya loh kita ini ibadah, ada waktunya istirahat juga, ada waktunya kita bekerja, dan ada kesempatan juga untuk kita refreshing. Ya, ada seorang sahabat namanya Hanzalah, dia pernah mengadu pada Rasulullah, celakalah aku. Kenapa kamu celaka? Ya karena ya Rasul, kalau kami duduk bersama engkau seolah-olah kami ini berada di surga. Tapi kalau kami pulang ke rumah, kami bercanda dengan anak istri, dengan keluarga, kami melupakan apa yang sudah engkau bahas begitu. Tapi Nabi mengatakan, ya Hanzalah sa'atan. Ya Hanzalah, ya ada waktunya lah, ya sesaat-sesaat untuk beristirahat, untuk refreshing. Bahkan Nabi SAW sendiri itu sering ya bercanda dengan cucunya, dengan Hasan Hussein, atau dengan istri-istrinya, atau juga para sahabat. Mereka juga sering memanfaatkan waktu luang itu untuk ya bercanda, baik itu mereka bercanda pacuan kuda atau juga dengan keluarga. Itu mereka lakukan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, hiburlah hati. Karena kalau tidak hibur, hati menjadi jenuh begitu. Ya kalau orang sholat terus begitu kan, tiap jam sholat, kalau ada nih ya, tiap jam sholat gitu, atau ngaji itu baca Quran, lama-lama juga jadi boring begitu. Atau belajar terus jadi boring juga. Nah kata Sayyidina Ali, cari kesempatan untuk menghibur hati, karena hati juga bisa menjadi jenuh seandainya diisi terus dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya serius. Jadi kalau ada yang bilang, oh kalau gitu kita hidup harus serius terus dong, enggak. Ada kalanya kita juga diizinkan, diperbolehkan untuk refreshing. Tujuan, tapi harus ada tujuannya. Bahwa refreshing itu tujuannya untuk menghibur hati, tadinya capek, letih, lelah habis bekerja, habis belajar, habis ngaji, habis ibadah, dihibur, dia tenang, kemudian beraktivitas lagi. Jadi refreshing itu bukan aktivitas utama, tapi sebagai pelengkap dan juga penghibur hati kita yang sedang gundah gulana, gitu ya. Nah kalau sekarang kan kenyataannya banyak orang justru refreshing jadi kebutuhan dan kegiatan rutin ya kan. Iya betul. Pulang sekolah, wow nongkrong ya, bukannya pulang ke rumah langsung itu kan. Malah nongkrong. Ya malah nongkrong. Nongkrong juga kadang-kadang sampai malam baru pulang ke rumah. Bukan nongkrong gitu lagi itu. Ya gitu ya. Atau misalkan apalagi nih, ya tiap malam minggu harus gitu kan, ke tempat-tempat wisata, jalan-jalan, gitu. Kebun binatang, sungkem misalkan gitu ya, ya begitu. Jadi rutinitas itu dianggap sebagai kebutuhan, padahal itu pelengkap lah supaya kita nggak jenuh, nggak capek, menghibur diri dengan refreshing. Ya, karena refreshing itu untuk menghilangkan kepenatan hati. Kalau sudah penatnya hilang, ayo kita beraktivitas lagi yang serius. Itu caranya. Oh begitu. Jadi kita itu refreshing itu hanya istilahnya untuk menghibur kita aja gitu. Iya, bukannya tidak boleh, tapi itu menghibur. Tapi gitu boleh, kan. Kata Rehan juga kan boleh kan, menghibur, tiada salahnya gitu. Iya. Gitu. Oke sobat muda, tadi kita sudah membahas masalah refreshing lah, terus apa kaitannya dengan waktu dan sebagainya. Lalu bagaimana Islam memandang masalah waktu ini? Tapi sebelum pertanyaan itu kita bahas, kita jeda dulu sebentar untuk mendengarkan lagu berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Insyaallah, 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 with Allah's will. We live for you ya Allah ya Rahman, we learn for you ya Allah ya Rahim. We want to get your blessing ya Allah, insyaallah, insyaallah, with Allah's will. Pengumuman
pengumuman. Berikut ini akan saya bacakan pendengar Voice of Islam yang terpilih mendapatkan bingkisan dari Voice of Islam. Dengarkan. Seluruh Indonesia kami bagi ke dalam 20 wilayah. Untuk wilayah Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah, yang terpilih adalah Asrif Muhammad dengan alamat di Jalan Kartini Lorong Selibo, nomor 4, Kota Palu. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selamat kepada pendengar terpilih. Bingkisan untuk Anda silakan diambil di radio di mana Anda biasanya mendengarkan Voice of Islam. Voice of Islam. Untuk wilayah yang lain, besok. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Sobat muda, tadi Ustadz Iwan sudah menjelaskan tentang ya kita bolehlah berefreshing sedikit ya, tapi asal jangan jadikan prioritas utama, jangan sampai dominan. Nah, lalu gini Ustadz nih, gimana sih sebenarnya Islam itu memandang tentang waktu, Ustadz? Iya. Nah, sobat muda yang bertakwa dimanapun kamu berada ya, yang namanya waktu itu jelas adalah makhluk, dia ciptaan Allah. Yang namanya makhluk, dia punya karakter fana. Apa itu fana? Ada batasnya. Iya, betul. Dia akan habis, nggak akan abadi, karena tidak ada yang abadi kata Jikustik begitu ya. Makanya kalau namanya makhluk dia fana, bisa habis, kalau nggak dimanfaatkan rugi kita. Iya, betul, betul. Sama seperti kalau kita punya uang kita pakai tapi nggak kita pakai sesuai dengan kebutuhan, akhirnya habis uangnya, sementara kita nggak mendapatkan untung dari uang tadi. Waktu juga sama, bedanya kalau uang tampak kepegang bisa masuk di kantong, kalau dibeliin barang-barangnya ada. Kalau waktu tidak tampak, akhirnya betul. banyak orang yang tertipu ketika diberikan waktu luang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita ingat-ingat kan, dulu perasaan kita masih SD, tahu-tahu sekarang sudah pakai seragam putih biru. Wow. SMP. Udah Tahu-tahu sudah pakai baju seragam putih abu-abu SMA. Tahu-tahu sudah dikafani. Meninggal. Nah, Iya, yang namanya waktu itu bergulir terus. Iya. Kita diam bergulir. Kita bergerak bergulir juga waktu kan? Iya. Nah, sayangnya ya, banyak orang yang tertipu dengan nikmat waktu gara-gara tadi waktu tidak tampak, sebetulnya kita rasakan, cuman kita suka menyia-nyiakan, membuang waktu dan kesempatan yang Allah kasih pada kita. Makanya Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan kita semua nih. Kata Nabi, nikmatani min ni'amillah magbun fi makasir minan nas. Kata Nabi, ada dua macam nikmat yang Allah berikan dari sekian macam nikmat, yang kebanyakan manusia dengan dua nikmat ini suka terlena. Maaf Ibu Nurjanah nih ya. Iya. Suka terlena. Kenapa terlenanya? Karena tadi nggak bisa memanfaatkan. Apa nikmat itu? Al-faragu was-sihah, yaitu waktu luang dan kesehatan. Nah, Islam ini betul-betul sangat memperhatikan banget masalah waktu. Jangan sampai terbuang sia-sia dan kita nggak bisa mengambil manfaat dari waktu itu. Tahu-tahu kita bangun pagi hari, wah tadi malam ngapain aja, cuma tidur doang. 8 jam, nggak sempat kita sholat berjamaah di masjid, nggak sempat kita sholat tahajud. Masya Allah, harus merasa rugi. Atau tahu-tahu kita udah lulus SMA, sementara kita belum bisa memberikan yang terbaik untuk diri kita, apalagi untuk orang tua. Aduh, rugi. Atau tahu-tahu kita sudah dalam kubur, aduh, Masya Allah, lebih rugi lagi. Lebih rugi lagi. Karena kalau kita cuman udah SMA, ya masih bisa berbuat baik. Tapi kalau sudah dalam kubur, wah itu nggak ada kesempatan untuk comeback. Karena kalau comeback orang pasti pada takut begitu kan. Nah, makanya
Islam itu sangat memuliakan waktu dan meminta setiap muslim untuk betul-betul memperhatikan waktu yang dimiliki. Karena umur itu ya tahu-tahu bisa habis. Ya, kita diam atau bergerak sama habisnya juga. Makanya manfaatkan. Dan dalam Al-Qur'an itu banyak ayat-ayat dan juga dalam hadis banyak pesan-pesan Nabi kepada kita yang meminta kita nih supaya menjaga yang namanya waktu. Ya, coba nih dalam Al-Qur'an ada ayat yang berbunyi begini, auzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal manusia, enggak bisa dimundurkan, enggak bisa juga dimajukan. Apa ada orang bisa nolak kematian? Apa ada orang bisa nolak malaikat Israel begitu datang? Iya, ditawar. Begitu ngetok pintu, Assalamualaikum siapa Israel? Wah, besok aja ya. Nggak bisa. Ditawar. Namanya waktu itu begitu datang kematian, siapapun tidak akan bisa menolak. Mau dia presiden, jenderal, kapten TNI, kapten polisi, kapten sepak bola, nggak bisa nolak waktu, nggak bisa datang nolak kematian. Tukang sayur, tukang beca, ya nggak bisa nolak kematian. Preman walaupun ditakuti oleh para penumpang di terminal, tapi begitu datang Israel, masya Allah, itu tatonya langsung pucat gitu ya. Berubah langsung. Ya, karena takut dia melihat malaikat Israel. Karena kalau sudah datang kematian, nggak bisa dimundurkan, nggak bisa dimajukan juga itu. Iya. Itu waktu, ya. Allah ingatkan akan habis waktu itu. Kemudian juga Nabi SAW meminta kepada kita untuk mengingat yang namanya waktu, karena waktu itu akan bergulir dan akan habis. Ya, begitu kita ini berpulang kepada Allah, Nabi pesan kepada kita, iktanim khamsan qabla khamsin. Siapkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Persis lagunya Rehan. Ya. Apa? Hayataka qabla mautika, wasihataka qabla saqamika, wa faragoka qabla syughlika, wa syababaka qabla haramika, wa ginaka qabla fakrika. Nabi bilang begini, wahai manusia, siapkanlah, pergunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Yang pertama, Nabi katakan, hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum datang waktu kematianmu. Waduh, kalau orang sudah meninggal, kesempatan terputus, ya enggak? Iya, betul. Tuh, coba kamu jangan berpikir karena masih muda, umur masih panjang loh, banyak masih muda tahu-tahu meninggal. Iya. Barangkali ketika mendengar acara ini kamu meninggal. Iya, bisa. Saya bukan ngancem, tapi nakutin ya. Ini betul-betul diperhatikan ya. Sebelum datang kematian ya. Karena kalau sudah datang kematian, ada orang, dalam Allah ungkap dalam surat surat Al-Munafikun, ada orang-orang begitu datang ajalnya mengatakan, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asadaqahu akum minas solihin. Orang ini begitu datang ajalnya merintih, meratap, mengatakan, ya Allah tolonglah, ya ajalku tunda sebentar aja gitu kan, aku pasti akan banyak bersedekah dan jadi orang yang soleh. Itu penyesalan karena sudah waktunya habis, sudah game over. Itu kan sudah the end. Time out gitu out, ya. Udah bubar masa hidupnya. Udah. Tapi sudah terlambat. Karena apa? Allah katakan wala yuhul ajalan ila ajaluha. Kalau orang Allah tidak akan sekali-kali mengundurkan waktu kematian kalau sudah datang ajalnya. Masya Allah kan. Makanya ini, lalu sihataka qabla saqamika. Waktu kita sehat nih sebelum datang waktu kita sakit ya. Makanya mau lagi sehat, banyakin sholat berjamaah di masjid, banyak baca Quran, datang ke pengajian. Kalau udah sakit mah ya, apa kena sakit ya nggak usah yang berat-berat, bisul 5 biji di pantat, 3 di kelek, gitu. Iya, 4 di kepala. Masya Allah itu kan, sholat juga susah, itu kan. Apalagi tambah 1 lagi bisul di jidat, mau sujud susah. Masya Allah. Masya Allah berat. Itu baru sakit bisul, belum kasih yang lain begitu kan. Nauzubillah. Coba lihat teman-teman kita yang masuk rumah sakit kan. Iya. Gak bisa mereka sholat berjamaah, sholat pun susah mereka itu kan. Puasa juga nggak bisa, harus mengqadha, malah ada harus bayar fidyah karena nggak bisa puasa begitu. Maka coba nih manfaatkan waktu kita sehat sebelum datang waktu sakit. Lalu waktu luang sebelum datang kesibukan kita begitu. Ada orang suka bilang, coba 1 minggu 8 hari karena merasa masih kekurangan waktu. Sama aja, begitu kasih 8 hari 1 minggu, 9 hari, 30 hari 1 bulan itu ya. Tetap aja merasa kurang kalau nggak bisa memanage menata waktu di situ. Iya, betul. Kemudian apalagi
wasyababaka qabla haramika, dan nih masa muda sebelum datang masa tuamu. Jadi nih bro and sis, waktu kamu nih sekarang kamu masih pada muda nih, banyak-banyak ambil kegiatan yang positif. Udah tua mah udah mulai sakit-sakitan, pinggang encok gitu, kaki kesemutan ya, ngomong juga susah. Gimana kita mau ibadah, gimana mau kita berkarya kan? Maka mumpung masih muda, bukannya kita lantas foya-foya, tapi coba timba cari hal-hal yang positif deh, yang bermanfaat, apalagi yang berpahala begitu. Kemudian waginaka qabla fakrika, yaitu masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Kok saya kan Pak dari dulu udah miskin-miskin juga Pak. Iya daripada sebelum datang lebih miskin lagi. Iya gitu, betul. Ya di kantong ada duit 1.000, ya sedekahkan. Sebelum sama sekali nggak punya uang nanti begitu. Iya betul. Ini diingatkan ya oleh Nabi SAW supaya kita memanage, menata waktu, karena waktu adalah precious thing, sesuatu yang sangat berharga. Kalau sudah mengalir nggak bisa ditarik ulang lagi. Makanya kan banyak lagu-lagu seandainya aku bisa kembali ke masa lalu, gitu. Malah nggak akan bisa. Mustahil ya. Mustahil. Orang bisa beli jam tapi nggak bisa beli waktu. Betul, itu jam yang mahal bisa, tapi kalau waktu nggak yang bisa. sudah lewat 1 menit saja yang sudah tadi nggak bisa diputar ulang lagi. Makanya Islam betul-betul menempatkan waktu sebagai sesuatu yang sangat berharga. Manfaatkan deh makanya. Ya oke gitu. Oke Ustadz, mungkin untuk yang terakhir nih Ustadz nih, kiat-kiat untuk ngisi waktu supaya lebih bermanfaat gimana Ustadz nih? Waduh ya, supaya bermanfaat bagaimana? Pertama nih kita harus ingat kematian. Kalau orang nggak ingat mati, itu ngerasa bakal panjang umur terus. Makanya ingat mati. Nah kalau kita ingat mati, itu bukan jadi malah lemes, tapi harus, kalau gitu saya harus banyak berbuat. Misalkan apa? Saya pengen menjadi seorang pelajar teladan. Nah, sekarang waktunya belajar begitu kan, sungguh-sungguh. Kalau udah mati nggak bisa jadi pelajar teladan, paling jadi mayat teladan. Gitu ya. Nggak bisa itu. Ngomong masih hidup berkarya gitu kan. Ingat mati karena ingat mati, saya harus banyak ibadah kalau gitu kan. Ibadah yang giat gitu kan, khusyuk, salat khusyuk, baca Qurannya juga baik segala macam. Karena takut nanti ajal keburu menjemput sebelum kita banyak beribadah di sana. Rugi deh makanya gitu ya. Pertama ingat mati. Kedua, ya kita buat schedule ya atau pengaturan waktu dalam hidup kita. Sehari, seminggu, sebulan. Misalkan ini kan dalam sebulan ada aktivitas belajar, misalkan kamu mau yang kuliah atau sekolah ya. Kamu catat kan kapan nih ujian gitu kan, kapan ulangan, kapan juga tugas, kapan laporan dibuat. Jadi tertata rapi, nggak berantakan, nggak serba mepet begitu kan. Seperti itu. Jadi harus buat skala prioritas dalam perbuatan. Mana yang harus didahulukan, mana yang tidak. Misalkan antara kita belajar nih mau ujian dengan kita nongkrong. Nongkrong mau bisa kapan aja. Malah bisa jadi kita di rumah sambil nongkrong pegang buku. Sambil belajar. Betul. Gitu kan. Jadi jangan malah nongkrong bukunya ditinggalin gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah kita harus mulai berpikir serius tentang apa? Tentang masa depan. Kita rancang. Masa depan saya harus seperti apa? Saya nggak mau gini-gini aja. Saya harus lebih hebat daripada orang tua saya. Harus begitu. Harus punya cita-cita yang lebih baik daripada orang tua kita. Sekarang orang tua saya kayak begini, saya harus lebih baik lagi. Ilmunya, ibadahnya, kalau bisa juga kehidupan dunianya. Itu jadi membuat kita untuk bersemangat dalam beraktivitas dan juga kita bisa mengatur waktu. Lalu yang terakhir, kita jangan terima tugas yang kita nggak bisa kerjakan. Udah tahu sibuk mau ujian, banyak laporan, tugas-tugas segala macam, masih mau juga aktivitas segala macam, ujian panitia ini. Khawatir malah kita menzolimi diri sendiri dan tidak menunaikan amanah yang dikasih oleh orang lain karena kita kehabisan waktu. Nah makanya disinilah ya kita harus berbuat itu sebatas kemampuan kita dan sebatas waktu yang kita punya. Ingat Allah sendiri mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia melainkan sebatas kemampuannya. Jadi kalau kamu udah sibuk banyak ujian segala macam, ya kurangi deh kegiatan-kegiatan yang enggak bermanfaat. Misalkan udah jelas mau ujian, ikut bimbel juga, ngaji juga harus kan? Iya betul. Jangan tambah dengan kegiatan ya misalkan kursus main PS akan begitu. Ya. Atau misalkan udah mau ujian camping seminggu, aduh, ya itu berarti nggak punya prioritas dalam kegiatan. Nah ini ya, dan terakhir kita meminta kepada Allah agar diberikan umur yang panjang dan amal yang baik
serta banyak beribadah kepadanya. Itu. Oh begitu ya. Baik, itulah sobat muda bahasan kita tentang waktu yang ternyata memang Islam juga yang mengatur waktu sedemikian rupa sehingga kita itu ya harusnya memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Oke sobat muda sekalian, kita juga akan menampung usulan-usulan kamu semua, baik usulan-usulan rubrik atau usulan-usulan pembahasan atau masalah-masalah yang ingin kamu bahas. Silakan kirimkan saja surat ke radio kesayangan kamu ini, atau kamu juga bisa SMS ke 0856 9492 4411, atau kamu juga bisa kirim email ke mediaislamnet@yahoo.com, atau bisa juga kamu buka website kita nih di www.gaulislam.com. Saya Muhammad Sanusi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Iwan Januar. Sama-sama. Ya mudah-mudahan apa yang dibahas memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada kamu-kamu semua sobat muda sekalian yang setia mendengarkan acara ini. Pesan dari saya, sampaikan apa yang kamu dengar ke teman-teman kamu semua. Insya Allah itu akan menjadikan pahala bagi kita semua dan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan besok insya Allah Voice of Islam akan hadir kembali di waktu yang sama dan gelombang yang sama juga. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info teknologi. Berikut info teknologi dari konsultan komputer Purwa Aryadi. Info teknologi. Sobat muda sekalian, tentu kamu juga pernah dengar minimal pernah dengar yang namanya PDA. Nah, yang namanya PDA ini baik kamu yang cuma pernah dengar, pernah lihat, atau bahkan kamu punya, itu adalah suatu alat yang bisa dibilang punya kecanggihan luar biasa. Kamu bisa samakan PDA ini dengan komputer mini. Oh bukan mini lagi, mungkin komputer mikro. Nah, PDA yang beredar di pasaran paling enggak sekarang ini ada 3 macam kalau ditinjau dari segi sistem operasinya. Sama seperti pada komputer yang ada Windows, ada Linux, ada Macintosh. Nah, pada PDA itu paling enggak ada 3 macam. Yang pertama dan yang paling terkenal tentu bikinan Microsoft, yaitu Windows for Pocket PC atau Windows Mobile. Nah, selanjutnya juga yang kedua yang juga cukup banyak penggemarnya adalah dari Symbian, yang ini pasti yang dipakai oleh Nokia dan Sony Ericsson. Dan yang ketiga ialah Palm OS. Nah, ini adalah sistem operasi yang bisa dibilang gratisan. Nah, tentu ditinjau dari segi keterkenalannya, semakin terkenal, semakin banyak yang pakai, tentu ketersediaan aplikasi atau program-program yang bisa kamu pakai itu akan semakin berkembang. Nah, PDA sendiri tentu bisa kamu gunakan hampir sama dengan komputer. Kamu bisa dengarkan musik, setel film, bahkan kamu bisa membuka dokumen Word kamu, dokumen-dokumen Excel, PowerPoint dan lain sebagainya. Bahkan kamu juga bisa membuat dan mengedit dokumen-dokumen tersebut di sana. Setidaknya kamu bisa melakukan apa yang dilakukan di komputer, paling enggak bisa dilakukan di PDA kamu. Nah, makanya yang namanya PDA itu bisa disebut sebagai komputer mikro atau komputer yang sangat-sangat sederhana. Nah, insya Allah kalau kamu tahu, bahkan kamu punya, itu bisa dimanfaatkan di jalan. Info teknologi. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.